Selamat siang Pak Pri, perkenalkan nama saya Melania Agustin Chuang dari kelas 10B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai patahan dan lipatan. Yang pertama, patahan. Patahan atau yang bisa disebut dengan sesar adalah suatu bentuk perubahan deformasi pada kerak bumi yang ditandai dengan retakan atau rekahan pada lapisan batuan yang disertai dengan pergeseran antar bagian batuan tersebut. Pergeseran ini bisa terjadi secara vertikal, horizontal, maupun kombinasi keduanya. Selanjutnya, patahan terjadi akibat pengaruh tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, khususnya karena pergerakan lempeng tektonik. Ketika tekanan atau gaya yang bekerja pada bebatuan melebihi kekuatan bebatuan, maka batuan tidak lagi melipat, melainkan retak dan bergeser, sehingga terbentuklah patahan. Berbeda dengan lipatan yang bersifat plastis atau bisa disebut melengkung. Patahan bersifat rapuh, artinya batuan pecah karena tidak mampu menahan tekanan yang besar. Nah, selanjutnya, tenaga penyebab terbentuknya patahan. Patahan terbentuk karena adanya gaya tektonik yang bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Gaya-gaya tersebut meliputi gaya tekanan atau bisa disebut dengan kompresi. Nah, jadi gaya ini tuh terjadi ketika dua lempeng saling mendekat menyebabkan batuan terdorong ke atas. Umumnya menghasilkan patahan yang naik dan pegunungan. Yang kedua, ada gaya tarik atau bisa disebut dengan ekstensi. Nah, jadi gaya ini tuh terjadi ketika kerak bumi menegang, menyebabkan lapisan batuan turun, umumnya menghasilkan patahan normal dan lembah retakan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gaya geser. Terjadi ketika dua lempeng saling bergeser sejajar yang menghasilkan patahan mendatar, sering memicu gempa bumi besar. Nah, jadi jika tekanan berlangsung secara perlahan dan batuan masih elastis akan terbentuk lipatan. Namun, jika tekanan berlangsung cepat atau terlalu kuat, batuan akan patah. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses terjadinya patahan. Proses terjadinya patahan ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan berikut. Yang pertama, akumulasi tekanan. Jadi, akumulasi tekanan ini adalah tekanan tektonik terus bekerja pada lapisan batuan di dalam bumi. Yang kedua, ada deformasi batuan. Deformasi batuan ini mulai mengalami perubahan bentuk, baik melengkung maupun retakan halus. Yang ketiga, kegagalan bebatuan. Batuan ketika tekanan melampaui batas kekuatan batuan tidak mampu lagi menahannya. Yang terakhir, ada bentuknya rekahan dan pergeseran. Lapisan batuan retak dan terjadi pergeseran antar balok batuan, membentuk patahan. Jika pergeseran terjadi secara tiba-tiba, energi dilepaskan akan menimbulkan gempa bumi. Yang keempat, ada bentuk-bentuk patahan. Yang pertama ada patahan normal atau bisa disebut dengan sesar normal. Patahan normal adalah patahan yang terjadi akibat gaya tarik, sehingga menyebabkan kerak bumi mengalami peregangan. Pada patahan ini, salah satu blok batuan turun lebih rendah dibandingkan blok lainnya. Patahan normal sering kita jumpai di daerah yang mengalami pemekaran kerak bumi, seperti pada lembah retakan. Ciri-ciri patahan normal bisa disebabkan oleh gaya tarik. Terjadi penurunan lapisan batuan, membentuk lembah, cekungan, atau graben. Contohnya adalah lembah retakan di Afrika Timur, Great Rift Valley. Kedua adalah patahan naik atau bisa disebut dengan sesar naik, reverse fault. Patahan naik terjadi akibat gaya tekanan yang kuat sehingga menyebabkan satu blok batuan naik dan menindih blok batuan lainnya. Jika sudut blok patahan landai, patahan ini bisa disebut dengan sesar dorong, church fault. Patahan naik umumnya terdapat di daerah tumbukan lempeng tektonik dan sering membentuk pegunungan. Ciri-ciri patahan naik bisa disebabkan oleh gaya tekanan lapisan batuan terdorong ke atas, membentuk pegunungan dan dataran tinggi. Contohnya pegunungan Himalaya terbentuk akibat patahan dan lipatan karena tumbukan lempeng India dan Eurasia.
Dan ketiga adalah patahan mendatar, sesar geser. Patahan mendatar ini terjadi akibat gaya geser di mana dua blok batuan bergerak secara horizontal sejajar dengan permukaan bumi. Pada patahan ini hampir tidak terjadi perbedaan ketinggian permukaan, tetapi pergeseran bisa sangat jauh. Patahan mendatar dibagi menjadi sesar geser kiri dan sesar geser kanan. Ciri-ciri patahan mendatar: pergeseran batuan secara horizontal disebabkan oleh gaya geser, sering menyebabkan gempa bumi besar. Contohnya adalah sesar San Andreas, Amerika Serikat, dan sesar Palu Koro, Indonesia. Selanjutnya ada lipatan. Nah, lipatan ini adalah bentuk deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat gaya tekan kompresi dari dalam bumi. Gaya ini bekerja secara perlahan tetapi terus-menerus, sehingga lapisan batuan tidak patah, melainkan melengkung. Lipatan umumnya terjadi pada batuan sedimen yang bersifat plastis dan berada jauh di bawah permukaan bumi. Proses pembentukan lipatan berkaitan erat dengan pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan pegunungan. Selanjutnya ada lipatan aktilin. Lipatan aktilin adalah lipatan yang cembung ke atas, menyerupai pegunungan, bukit, atau kubah. Arah kemiringan lapisan batuan pada kedua sayapnya menjauh dari sumbu lipatan. Ciri-ciri lipatan ini adalah bentuk melengkung ke atas, bagian tengah atau inti lipatan tersusun oleh batuan tertua. Sayap lipatan mengarah keluar, terbentuknya akibat tekanan seimbang dari dua arah. Proses terbentuknya, aktilin terbentuk ketika lapisan batuan mendapat tekanan dari dua sisi yang sama kuat. Tekanan ini mendorong lapisan batuan ke atas sehingga membentuk lengkungan. Manfaat dan dampaknya dalam bidang geologi ekonomi, aktilin sangat penting karena sering menjadi perangkap minyak bumi dan gas alam. Struktur lipatan ini mampu menahan fluida agar tidak keluar dari permukaan. Selanjutnya ada lipatan siklin. Lipatan siklin merupakan kebalikan dari aktilin. Bentuknya cekung ke bawah, menyerupai lembah atau mangkuk. Ciri-ciri lipatan ini adalah melengkung ke bawah. Bagian tengah lipatan terdiri dari batuan termuda. Sayap lipatan mengarah ke dalam, biasanya berpasang dengan aktilin. Proses terbentuknya, siklin terbentuk dari lapisan batuan mengalami penurunan akibat gaya tekan dari dua sisi, sehingga membentuk lengkungan ke bawah. Nah, dampak geomorfologisnya adalah daerah siklin sering berkembang menjadi lembah, cekungan air tanah, atau daerah pertanian karena tanahnya relatif subur. Yang ketiga adalah monoklin. Lipatan monoklin adalah lipatan yang hanya memiliki satu sayap yang miring, sedangkan bagian lainnya relatif datar. Ciri-ciri lipatan monoklin adalah: yang pertama, bentuknya menyerupai tangga. Yang kedua, hanya satu arah kemiringan. Yang ketiga, terjadi secara lokal. Jadi, lipatan monoklin tidak membentuk puncak atau lembah yang jelas. Gimana sih proses terbentuknya? Proses terbentuknya itu adalah lipatan monoklin terbentuk akibat tekanan dari satu sisi atau akibat pergerakan pertahanan di bawah permukaan yang tidak sampai mematahkan lapisan batuan. Contoh penerapannya, lipatan monoklin sering memengaruhi alur sungai dan pola pemukiman karena menyebabkan perbedaan ketinggian tanah. Yang keempat adalah lipatan tegak atau bisa disebut dengan lipatan simetris. Lipatan tegak adalah lipatan yang memiliki kedua sayap dengan kemiringan sama besar sehingga terlihat simetris. Ciri-ciri lipatan tegak adalah: yang pertama, sayap kiri dan sayap kanan simetris. Kedua, bidang sumbu lipatan tegak lurus. Dan yang ketiga, tekanan berasal dari dua arah yang seimbang. Proses terbentuknya, lipatan ini terbentuk akibat gaya kompresi yang bekerja secara merata dari dua arah yang berlawanan. Makna geologisnya adalah lipatan tegak menunjukkan kondisi geologi yang stabil dan sering dijadikan secara ideal dalam pembelajaran struktur lipatan. Yang kelima adalah lipatan miring atau bisa disebut dengan lipatan asimetris. Lipatan miring adalah lipatan yang kedua sayapnya tidak sama kemiringannya. Ciri-ciri lipatan ini adalah: 1.
Satu, sayap lebih curam. Dua, bidang sumbu condong. Dan ketiga, tekanan tidak seimbang. Jadi, proses terbentuknya terjadi akibat gaya tekan dari dua arah yang berbeda kekuatannya, sehingga lipatan condong ke satu sisi. Dampak dari ini adalah lipatan ini tidak dapat mengaruhi kerawanan longsor, karena salah satu sisi memiliki kemiringan yang lebih curam. Yang terakhir adalah lipatan rembah. Recurrent void. Lipatan rembah adalah lipatan yang posisi bidang sumbunya hampir mendatar. Bahkan salah satu sayapnya bisa terbalik. Ciri-ciri lipatan ini adalah bidang sumbu mendatar, salah satu sayap terbalik, dan terjadi deformasi ekstrem. Proses terbentuknya lipatan ini terbentuk akibat tekanan tektonik yang sangat kuat dan berlangsung lama. Biasanya di daerah tumbukan lempeng. Contoh wilayahnya lipatan rebah banyak ditemukan di pegunungan lipatan besar seperti Himalaya dan Alpen. Lipatan merupakan hasil dari gaya endogen yang membentuk permukaan bumi tanpa mematahkan lapisan batuan. Keenam bentuk lipatan, antilin, siklin, monoklin, tegak, miring, dan rembah, menunjukkan variasi respon batuan terhadap tekanan tektonik.